Sahabatku, ada derita yang tidak meminta untuk dipahami. Ia datang bukan untuk dipecahkan, tetapi untuk dihidupi. Ia bukan kesalahan dalam rancangan, bukan hukuman, bukan juga kelalaian takdir. Ia adalah puncak dari sebuah proses ketika rasa sakit telah mencapai kesempurnaannya, ketika air mata telah habis, ketika ratapan telah menjadi sunyi, dan yang tersisa hanyalah kehadiran murni di hadapannya. Inilah penderitaan yang paripurna. Sahabatku, penderitaan yang paripurna bukanlah penderitaan yang paling berat. Ia bukanlah rasa sakit yang paling menusuk, bukan juga kehilangan yang dalam, bukan kesedihan yang paling panjang. Ia adalah penderitaan yang telah dimurnikan, telah dibersihkan dari segala keluhan, dari segala tuntutan, dan dari segala pertanyaan mengapa. Ia adalah rasa sakit yang telah menjadi hening, yang tidak lagi berteriak, tetapi berdiam di hadapannya. Di titik itu engkau tak lagi bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Karena engkau telah sadar pertanyaan itu tidak pernah membawa jawaban. Yang ada hanyalah bahwa ini terjadi, inilah kenyataannya, dan engkau berada di dalamnya, dan Tuhan bersama di setiap helaiannya. Di titik itu engkau tak lagi meminta agar rasa sakit itu diangkat, karena engkau telah sadar rasa sakit adalah guru yang sedang mengajarimu sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan. Dan ketika pelajaran telah selesai, sang guru akan pergi dengan sendirinya. Sahabatku, di titik itu engkau tak lagi melawan. Engkau akan membiarkan rasa sakit mengalir melalui tubuhmu, melalui jiwamu, melalui setiap serat keberadaanmu. Dan dalam membiarkannya, engkau menemukan rasa sakit bukanlah musuh. Ia adalah jalan menuju pemurnian yang tidak bisa engkau capai dengan cara lain. Sahabatku, ada penderitaan yang membutakan dan ada penderitaan yang menyadarkan. Penderitaan yang membutakan adalah penderitaan yang masih penuh dengan ego, yang masih bertanya, mengapa aku? Yang masih merasa tidak adil, yang masih berteriak pada langit. Ia adalah penderitaan yang belum matang, yang masih mentah, yang masih penuh racun. Tetapi penderitaan yang paripurna adalah penderitaan yang telah disaring oleh kesadaran. Ia telah melewati api kesabaran, telah direndam dalam lautan keikhlasan, telah diterbangkan oleh angin kepasrahan. Ia adalah penderitaan yang telah menjadi jernih, sehingga di dalamnya engkau bisa melihat wajahnya. Dalam spiritualitas ada istilah bala, ujian yang datang dari Allah. Bukan semua ujian adalah bala, tetapi bala adalah ujian yang paling tinggi, yang paling murni, yang paling mendekatkan. Ia adalah penderitaan yang tak datang karena dosa, tetapi datang karena cinta. Ia adalah ujian yang diberikan kepada para kekasihnya, para hambanya, untuk mengangkat derajat mereka ke tingkat yang tidak bisa dicapai oleh ibadah biasa. Mengapa seperti itu? Karena penderitaan yang paripurna adalah tanda kedekatan. Ia adalah api yang membakar segala sesuatu yang bukan dia, sehingga yang tersisa hanyalah cinta yang murni kepada Tuhan. Sahabatku, dalam penderitaan yang paripurna, engkau tak lagi mencari pertolongan. Engkau tak lagi meminta jalan keluar, engkau hanya diam. Dan dalam keheningan itu engkau menyadari bahwa selalu ada, bahwa dia tak pernah pergi, bahwa dia justru paling dekat ketika engkau dalam keadaan paling hancur.
Di saat penderitaan itu mencapai puncaknya, engkau akan merasakan kedekatan itu, bukan dengan kata-kata, bukan dengan penglihatan, tetapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Engkau merasa dipeluk oleh kehadiran yang tak terlihat. Engkau merasa ditopang oleh tangan yang tak teraba. Dan di sanalah penderitaan yang paripurna berubah menjadi cinta, bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena engkau menyadari rasa sakit itu membawamu ke tempat yang tak pernah bisa engkau capai tanpa dia. Sahabatku, penderitaan menjadi paripurna ketika engkau melepaskan keinginan untuk bebas darinya. Ketika engkau berhenti melihatnya sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai teman perjalanan yang sedang membawamu pulang. Ketika engkau tak lagi berkata, lepaskan aku dari ini, lepaskan aku dari penderitaan ini, tetapi berkata, bawalah aku melewati ini dan jadikanlah aku lebih dekat kepadamu di setiap langkahnya. Melepaskan bukan berarti menyerah. Ia adalah penyerahan total pada kehendaknya yang tidak lagi diwarnai oleh keluhan atau tuntutan. Ia adalah reda kerelaan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik, bahwa setiap rasa sakit memiliki makna, bahwa setiap kehancuran adalah awal dari pembangunan yang lebih indah. Nabi Ayub adalah teladan paling sempurna. Ia kehilangan segalanya, hartanya, keluarganya, kesehatannya, tetapi ia tak pernah mengeluh. Ia hanya berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ia tidak pernah meminta kesembuhan dengan segera. Ia hanya mengaku kepadanya, dan di dalam pengaduan itu penderitaannya menjadi paripurna. Dan kemudian apa yang terjadi? Kesembuhan datang sebagai hadiah, bukan sebagai keharusan. Sahabatku, penderitaan yang paripurna adalah penderitaan yang telah menjadi cermin. Ia tak lagi tentang dirimu, ia adalah tentang dia. Ia adalah cara Tuhan menunjukkan kehadirannya, cara Tuhan mengajarimu untuk mencintai tanpa syarat, cara Tuhan membawamu ke tingkat kesadaran di mana engkau tak lagi terikat pada dunia. Orang yang telah melalui penderitaan yang paripurna tidak akan lagi takut pada penderitaan, karena ia telah menyadari penderitaan adalah jubah yang dipakai oleh rahmat-Nya, yang terkadang datang dengan wajah yang tampak menakutkan, tetapi di balik itu ada cinta yang tak pernah berhenti mengalir. Dan pada akhirnya, sahabatku, penderitaan yang paripurna adalah penderitaan yang mengantarkan pada peleburan diri dalam kehadirat-Nya. Ketika semua yang tersisa hanyalah dia, dan rasa sakit itu sendiri telah larut dalam cinta yang lebih besar dari segalanya, maka jika hari ini engkau sedang berada di dalam penderitaan, jangan tergesa minta agar ia pergi. Duduklah di dalamnya, hadapilah ia seperti engkau menghadapi guru yang bijaksana. Diamlah dan biarkan ia mengajarimu apa yang tak bisa diajarkan oleh siapapun. Dan pada suatu hari engkau akan menyadari bahwa penderitaan itu bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kedekatan yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Maka nikmatilah penderitaanmu yang paripurna, karena di sanalah engkau sedang dipersiapkan untuk bertemu dengannya dalam keheningan yang paling sempurna. Saya Dian Sukma telah menjalani seluruh penderitaan saya dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dalam segala bentuk. Dan melalui penderitaan itu, aku pulang
aku menemukan cahayanya yang tak pernah padam. Terima kasih, saya Dian Sukma, founder dari Goal Academy.